Oh Christmas tree, oh Christmas tree. Beuh. Tuh ya, kuenya lembut banget. Wah, gokil. Ini tuh gluten free. Hai guys, welcome back to my channel Lovita Ho. Hari ini gue mau share resep cake Christmas ala Prancis yang terkenal banget, yaitu kita mau bikin bûche de Noël atau enggak Yulok. Jadi ini adalah kue yang sering banget disajikan. Jadi di negara Eropa kayak Belgia, Prancis, kalau gue lihat di internet, ini tuh bentuknya tuh kayak Yulok. That's why dia itu bentuknya emang kayak kayu gitu. Dan ini tuh semacam sweet roulette atau enggak sweet roll ya, kue bolu gulung ala Prancis yang gampang banget dan pastinya anti gagal. Dan kue ini enak banget, gue akan bikin versi yang gluten free, jadi aman buat kalian yang alergi gluten. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu gluten, gluten adalah protein yang ada dalam gandum. Jadi kan zaman sekarang tuh banyak orang yang memiliki masalah kesehatan pada pencernaan kan. Kayak misalkan nih kolesterol, asam lambung, GERD, diabetes, dan lain-lain. Itu tuh bisa diakibatkan kalau kalian mengkonsumsi gluten berlebihan. Jadi hari ini gue akan share resep yang mudah cerna, cocok buat kalian yang memiliki masalah pencernaan. Dan hari ini gue akan menggunakan tepung mokaf dari ladang 5. Diolah dari 100% singkong segar dengan warna putih alami dan tanpa bau apek. Melalui proses fermentasi, jadi tepung mokaf ini setara dengan tepung protein rendah dan sedang. Cocok buat bikin cookies atau nggak kue yang akan gue bikin hari ini. Bisa juga kalian bikin pastengel, soft cookies, macam-macam kue lainnya menggunakan tepung mokaf ladang 5 ini. Oke, kita siapin dulu bahan-bahannya. Oke, kita timbang. Ini tuh high in fiber, jadi emang bagus banget buat pencernaan. Tepung mokafnya campurkan dengan maizena. Jadi kita siapin bahan-bahan keringnya dulu ya. Kita bikin rasa coklat, kita kasih cocoa powder. Dan pakai baking powder. Oke, jadi kita siapin bahan-bahan keringnya. Kita akan bikin semacam sponge cake. Bukan sponge cake sih, dia tekniknya teknik sifon karena ada telur putih yang akan kita kembangkan. Dan juga gue sudah panaskan oven di suhu 180 sampai suhu 190 derajat. Dan gue juga sudah siapkan loyang. Ini loyangnya gue kasih baking paper anti lengket di dasarnya, samping-sampingnya nggak usah karena biar dia itu nanti ngikutin bentuk loyangnya nggak menciut gitu loh. Jadi cukup bawahnya aja. Dan gue pakai ukurannya ini ukuran 24 x 24 cm. Oke, sekarang kita akan lanjut siapin telurnya. Jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Nah, ini kan gue pakai 3 butir telur. Ini telurnya kita akan pisahkan si kuning dan si putih di sebelah sini gitu. Jadi kita akan kocok ngasal aja si telur putih kuningnya. Nanti kita akan campurkan dengan meringue. That's why kuenya bakalan fluffy banget. Make sure mangkoknya harus bener-bener bersih. Kalau dia kena minyak, kena bahan-bahan lain, itu bakalan susah ngembang. Jadi pertama-tama di sini kan ada gula nih. Gulanya itu gue akan ambil sedikit untuk membantu si kuning telurnya teremulsify. Jadi telur kuningnya gue kasih kocokan juga, tapi kita butuh bantuan gula agar dia lebih gampang mengental gitu loh. Dan pertama-tama jadi telur putih kita sisihkan dulu. Di sini telur kuningnya campurkan dengan garam, vanila, dan juga sedikit gula. Gue akan ambil dari resep yang ada di description box itu 1 sendok makan, kira-kira 10 sampai 15 gram aja. Vanila, garam, gulanya kita ambil dikit aja, 10 atau nggak 1 sendok makan kayak gini. Terus kita akan kocok. Nah, ini sisa gulanya kita akan simpan buat bikin meringue ntar. Oke, kita kocok sampai dia tuh mulai warnanya tuh kayak kuning pucet aja. Oke, sampai dia tuh menjadi seperti ini tuh ya, kuning-kuning kental gitu. Tapi bukan yang kental-kental berjejak banget sih. Ini kita akan copotin dulu. Mixernya akan gue cuci untuk pengadukan telur putihnya. Lanjut, kita akan langsung masukin bahan-bahan basah. Gue ada susu, ada juga minyak sayur, dan kita akan ayak bahan-bahan kering tadi yang sudah kita siapin ya. Dan ini kita cuman aduk sampai rata aja, menjadi kayak coklat paste gitu. Oke, dan hasil akhirnya menjadi paste seperti ini yang smooth, udah nggak ada gumpalan lagi. Lanjut, kita akan bikin meringue.
Nanti kita bikin meringue ya, telur putihnya. That's why ini tuh jenis kue yang kayak stivon gitu. Di sini kita ada telur putih yang sudah gue pisahkan tadi, 3 butir telur putih. Kita akan kocok sampai setengah ngembang, masukin si gulanya, kita kocok sampai peak ya, soft peak lah pokoknya, sampai dia tuh kaku, tapi bukan kaku yang sampai pecah gitu. Karena kalau kaku banget sampai pecah, pasti folding ke adonan sininya dia malah grindil karena overmix telur putihnya ya. Kita akan kocok dulu. Oke, sampai asal dia mulai berbusa begini, kita boleh masukin gulanya perlahan. Oke ya, sampai patokannya itu segini tuh, soft peak. Dia tuh peak tapi masih soft gitu. That's it. Pokoknya tuh cakep banget, dan kalau begini tidak tumpah. Tuh, bagus kan? Oke, sekarang kalau udah siap semua, kita akan campurkan si bahan meringue ke bahan telur yang pertama sama coklat tadi. Jadi kita akan ngambil kayak seperempat adonannya. Jadi kayak meringue itu kita lembutin dulu sampai dia bener-bener soft. Kayak gini. Jadi kita akan ngambil seperempat atau setengah adonan daripada si meringue ke sini. Terus kita aduk dulu. Aduk folding, tapi karena ini agak padat, kita boleh agak kasar ya, Wak. Oke, jadi kayak dilembutin dulu coklat paste-nya. Misalkan sudah lembut, lanjut lagi masukin meringue seperempat lagi. Setengahnya kita tuangkan semua ke sini nanti. Oke, kalau udah seperti ini, udah cakep ya. Udah mulai sama kan teksturnya. Yang ini kita akan lembutin banget sampai dia tuh meringue lembut, dan biar nggak ada gumpalan di bagian bawah, tuangkan yang coklat ke putih. Oke, tadang. Folding ya, gerakan melipat sampai rata. Oke ya, cakep. Jangan kelamaan diaduk sampai seperti ini, that's it. Berhenti aduk ya, sampai nggak ada gumpalan lagi dan rata. Tuangkan semua kalau yang tadi yang sudah kita siapkan, adonan Swiss roll-nya atau nggak coklat roulette-nya, dan kita ratakan dengan spatula. Kalau udah rata, kita banting-banting untuk ngerilis dia punya udara, biar kuenya matangnya rata. Lihat tuh, belum kayak pecah-pecah gitu. Dan kita panggang di oven yang sudah gue panaskan, kira-kira ini tuh 17-19 menit. Emang kalau Swiss roll itu emang apinya tinggi, tapi waktunya bentar doang, karena kita nggak mau dia itu, apa ya, nggak mau kering. Jadi kayak emang cuman ditendang dikit sama apinya, gitu, bentar aja. Oke, panggang. Oke, ini sudah mateng, cakep banget. Sekarang kita akan keluarkan, sisipkan dulu samping-sampingnya, terus kita akan balikin dan kita lepasin kertasnya. Oke, sekarang kita balikin seperti ini. Tunggu sampai nggak panas lagi. Mau retak garis-garis gak masalah. Ini gue tutup biar nggak kering. Dan tapi kita akan buang kulitnya juga anyway, so it's okay ya. Nah, untuk si fillingnya bisa banget kalian tuh yang gue lihat di internet ada yang pakai mascarpone cheese, pakai filling keju yang enak banget. Atau enggak, kalian juga bisa pakai whipping cream biasa. Tapi karena gue pengen bikinnya itu versi yang lebih coklat lagi, di sini gue akan bikin coklat ganache. Ganache-nya gue bikin lebih padat, dimana 1:2, 2 coklat, 1 krim. Jadi setengahnya itu gue pakai untuk campuran whipping cream, setengahnya lagi untuk frosting bagian luarnya. Jadi kita akan bikin ganache dulu karena dia butuh waktu yang cukup lama untuk dia itu dingin. Kita boleh pakai kalau dia udah bener-bener nggak panas. Kalau nggak nanti whipping creamnya bakalan pecah. Nah, ini coklat, jangan terancu, ini bentuknya beda, pokoknya sama aja. Gue tuh memaksimalkan bahan-bahan yang di studio gue, jadi sayang aja gitu kalau nggak dipakai kan. Nah, ini coklat, dark coklat, gue pakai yang 54%, mau pakai 70 juga boleh. Kita kasih whipping cream yang cair dan tidak ada rasanya ya, tidak ada gula maksudnya. Kalian boleh lelehkan pakai microwave ya, sama aja ya. Yang penting meleleh. Oke, kalau masih ada chunks kecil is okay. Dia remaining heat akan lelehkan semuanya. Tunggu sampai nggak panas lagi. Oke, ini kita sisihkan. Tunggu sampai nggak panas lagi. Nanti kalau udah nggak gitu panas, mulai mendingin dia akan mulai mengental. And that's normal.
Lihat tuh, kuenya lembut banget kan. Nah, gue pengen bikin tuh kayak clean cut gitu. Jadi ini sekarang optional, kue kulitnya akan gue buang. Jadi biar lebih rapi aja. Balikin lagi kayak begini. Nah, kita akan isi bagian sini. Kalau ada yang crumbs-crumbs ini kita buang aja ya. Oke, lanjut bikin krimnya. Di sini gue akan bikin chantilly cream dulu, whipping creamnya dalam keadaan dingin, baru boleh kocok. Kalau nggak dia nggak bakal ngembang. Jadi di sini coklat ganasnya sudah gue siapkan juga, gue sisihkan di sini. Nah, ini coklat ganasnya meskipun sudah dingin, teksturnya itu masih agak fluid. Kalau terlalu dingin dia takutnya gumpal. Jadi gue sisihkan 50 gram sampai 60 gram dan kita akan kocok dulu chantilly creamnya. Whipping cream, gula halus, mau pakai gula pasir boleh banget. Yang penting kuantitinya itu 10% daripada total si krimnya, ya. Kita kasih gula halus, vanila. Kita kocok sampai dia itu kental aja. Setelah itu kita masukin coklatnya. Kalau terlalu kaku kita masukin coklatnya, takutnya terlalu ngembang, jadinya itu malah pecah ya. Oke, sampai dia itu mulai mengental seperti ini aja, tuh kayak gini masih agak encer. Kita masukin coklat ganasnya, masukin semuanya, aduk sampai rata di low speed aja ya. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini. Emang sedikit padat karena dia ada coklat kan. Oke, sisihkan, kita langsung pakai aja. Oke, bolu tadi. Nah, ini bagian ujungnya gue akan potong sedikit, sisipin dikit aja biar dia tuh gampang gulungnya. Kayak karena ini bagian yang kering kan, susah dilipet. Oke, jadi kayak disisip agak miring dikit aja. Kayak gini. Coklat krim kita akan spread evenly, tebal, tipis, terserah. Kita gulung pelan-pelan aja ya, Wak. Kayak gini. Dilipat aja ujungnya, terus ikutin bentuk pada kuenya. Oke. Kok boleh enggak kita taruh dan kita gulung. Terus kita tekan-tekan seperti ini ya, sampai dia itu lumayan padat. Kita akan taruh dan simpan di kulkas sampai dia lumayan ngeset. Oke, sudah. Ini sudah ngeset, tapi ini gue akan poles dengan ganache. Nanti setelah gue poles dengan ganache yang sisaan seperti ini, tuh konsistensinya spreadable. Tapi karena ini kita mau polesnya itu tipis dan gue mau dia itu lebih awet di luar lah ya. Gimana ya? Kalau kita pakai 1:1, bagusnya adalah untuk filling kayak coklat ketagi cake dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang polesan gini, gue sarankan 1:2 deh karena untuk polesan kan. Oke, ini kita akan keluarkan. Nanti setelah kita poles dengan coklat ganache, kita akan simpan lagi di kulkas sampai dia agak ngeset, baru kita potong ya. Nanti kalau dipotong, kita akan tempel-tempelkan dengan coklat tadi. Kalau misalkan coklatnya kekerasan, tenang aja, kita bisa blow touch dikit. Oke, kita poles asal aja ya, Wak. Oke, lebih cakep gak sih? Oke, sekarang ini sudah akan gue simpan di kulkas. Nanti gue akan kasih coklat shades. Gue akan jelaskan secara singkat cara bikinnya gimana. Karena nanti setelah ini gue mau potong. Kalau dia masih kadar lembek ini kita potong, takutnya coklatnya agak berantakan gitu ya. Paling kayak 10 menit lah. Oke, sekarang kuenya sudah firm, jadi bisa dipotong. Nah, ini BTW seperti biasa, kita akan bikin clean cut. Kita akan bakar sedikit pisaunya. Nah, ini kanan kirinya gue potong. Kita pindahkan piring, baru kita kasih coklat decoration. Kita potong ya. Ya, kalau tidak terlalu swirl is okay, karena loyang gue kecil. Kalau pengen bikinnya lebih muter-muter lagi, pastikan loyangnya lebih gede dan adonannya jadi lebih tipis gitu. Oke. Ini not bad lah ya. Ih, cakep juga. Oke, ini kan udah cakep banget nih ya. Nanti kalau misalkan yang nggak nempel, kita akan tempel dengan coklat ganache. Nah, ini adalah coklat yang sudah gue bikin sebelumnya, tapi gue tunggu di kulkas sampai dia dingin. Jadi simple banget, coklat gue pakai yang compound, dilelehkan, tunggu sampai nggak panas lagi. Terus kita spread ke atas baking paper anti lengket. Tunggu sampai agak ngeset dikit, kita gulung pakai rolling pin. Terus simpan di kulkas sampai benar-benar dingin, baru kita lepasin ya. Oke, jadi memang dia pasti patah-patah karena bagian coklatnya di luar. Oke. Nah, emang sengaja ya, Wak. Nah,
Jadi emang dibikinnya kayak gini nih. Tuh ada sih. Paham gak sih maksudnya? Paham gak ya? Kayak kulit kayu gitu. Kayak gini. Kayak di Nah, gitu ya. Terus ya udah deh, ini mumpung masih agak nempel nih, bisa nih, tempel langsungnya begini. Tadang, udah deh, tempel sampai tercover dengan si coklat kayunya. Jadi kayak lock gitu kan, lucu kan? Guys, maaf, berubah pikiran, kayaknya bagusan di sini deh. Maaf ya. Oke, kita mau cobain. Ini potongnya emang agak PR karena ada coklatnya kan. Kita potongnya pelan-pelan aja ya. Oke, emang agak susah ya, Wak. Oh, kuenya lembut banget. Ya, oke. Ini mau lebih rapi lagi, kita panaskan sedikit bisa kayak biasa. Tapi kan karena mau makan sendiri, ya udahlah ya. Tuh ya, kuenya lembut banget. Wah, gokil. Ini tuh gluten free. Lembut banget, langsung melt in your mouth. Enak banget, gokil. Ini buat yang suka coklat, wah, enak banget sih. Lembut, tekstur bolu itu belum kayak kapas, nggak sih? So itu dia Yolok atau nggak Bûche de Noël, kalau gue nggak salah sebut. Bentuknya tuh kayak kayu, kuahnya tuh lembut banget dan cocok banget buat kalian yang memiliki masalah pencernaan. Ini tuh nyoklat banget, creamy, dan ini sponsnya sih, sponsnya gokil, lembut banget. Dan kalian bisa dapetin tepung mocha Padang 5 ini di supermarket atau nggak di marketplace. Dan juga ada kode voucher Roda 5 Luffy untuk pembelian di toko oren. So itu dia resep gluten free kita hari ini yang enak banget, lembut, bener-bener kalian tuh wajib bikin karena segampang itu, apalagi kan buat Christmas ya, ini pas banget. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide resep gluten free lainnya, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye!